segitu besarnya pengaruh pencernaan terhadap kesehatan kita secara keseluruhan. Recovery itu sebenarnya penting banget. Jadi kita tuh jangan terus-terusan nge-gym tanpa ada jeda buat recovery. Kalau aku jujur sih, kalau buat udah pagi repot siapin sarapan anak sama suami, terus juga prepare buat berangkat kerja pagi. Kalau buat nge-gym jujur nggak ada banget waktunya. Ada istilah di gym biasanya namanya carbo loading. Jadi misalkan sebelum mau aktivitas kegiatan di gym, ya entah weightlifting atau cardio, biasanya carbo loading dulu. Tujuannya apa? Biar ngedrop. Apa kalau orang nge-gym wajib makan protein? Apa protein dan keratin ya? Keratin, oke. Bukan kreatin, sorry kreatin. Rambut. Oke, balik lagi di Somatika. Terakhir kita akan ngebahas tentang pencernaan ya dok ya, terkait seberapa parah sih dari perut buncit ini. Nah, sekarang akan kita bahas lagi adalah bagaimana sih atau seperti apa sih hidup yang sehat itu. Sekarang kita ada Dr. Irfan sebagai edukator, ada Tama as gym trainer, dan ada Kak Kaunge sebagai ibu rumah tangga atau wanita karir. Bercanda. Oke, di topik kali ini kita akan ngebahas bagaimana dan seperti apa sih makanan dan pola hidup yang sehat. Seperti yang dianjurkan 4 sehat 5 miliar. Dok, kenapa sih banyak penyakit modern sekarang ya yang akarnya tuh dari pencernaan, dok? Oke. Sebenarnya bukan cuma dari sekarang ya, tapi lebih ke segitu besarnya pengaruh pencernaan terhadap kesehatan kita secara keseluruhan. Ya, kayak ambil contoh yang paling sederhana deh. Lo makan makanan yang misalkan pedas, terus jadinya sakit perut. Atau lo makan makanan basi, sakit perut. Nah, dari situ aja cuma sekedar apa yang kita makan mungkin kita ngeremehin, yang penting kita kenyang, tapi ngaruhnya sebadan-badan. Kalau lo sakit perut bisa nggak beraktivitas? Bisa nggak kerja? Nah, pasti kan terganggu semua tuh. Makanya memang segitu besarnya peranan pencernaan ini. Bukan cuma masalah mencegah penyakit, atau bukan cuma masalah kita makan apa biar kenyang, biar kita bisa kerja, tapi untuk menjamin kesehatan kita secara keseluruhan dan secara jangka panjang. Nah, terkait makan sehat ini, dok, apakah melulu tentang sayur, buah, dan interval jarak makannya gimana tuh, dok? Oke, kalau misalkan yang kita dapetin dari Kemenkes ya, memang kan udah mulai dulu 4 sehat 5 sempurna ya, terus juga ada gizi seimbang pakai piramida tuh, ada diagramnya. Nah, terus sekarang yang paling baru itu dengan isi piringku. Jadi intinya adalah dalam satu piring itu udah harus lengkap semuanya. Misalkan kayak ada sebagian persen karbohidratnya, terus proteinnya, terus sayur-sayurannya. Jadi memang itu udah ada bagiannya masing-masing gitu. Karbohidrat jangan terlalu banyak, lebih banyak protein dan sayur. Nah, itu udah ada pembagiannya gitu. Nah, dengan dalam satu piring itu isinya beragam dan memang dari masing-masing gizinya beragam isinya, maka pasti orang itu mendapatkan berbagai macam isi gizi yang lengkap gitu. Jadi misalkan contoh, orang jadinya nggak kebanyakan makan karbohidrat. Biasanya kan orang nasi-nasian terus tuh. Nasi. Kalau misalkan nggak nasi, rasanya nggak kenyang, rasanya nggak komplit gitu makan. Nah, kalau misalkan ada yang berlebih, ya apalagi itu tadi karbohidrat berlebih, karbohidrat itu apalagi nasi, banyak banget gulanya. Kalau misalkan kebanyakan gula, pasti bisa kena diabetes. Gula darah ketinggian, ya karena tadi kebiasaan dengan nasi yang banyak. Padahal yang justru penting adalah lauknya. Dari daging-dagingan, misalkan protein yang tinggi. Dari sayur-sayuran, entah vitamin, entah mineral. Nah, itu justru yang paling penting di situ. Tapi orang-orang sering lupa. Jadi kayak cuma seakan-akan
lauk itu pelengkap nasi, yang penting nasinya dulu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, pasti berbagai macam penyakit akan menghampiri karena ada komponen di dalam piring itu yang nggak seimbang. Ada yang kelebihan dan ada yang kekurangan. Oke. Nah, tadi terkait dari jenis-jenis makanan, sekarang kalau kita lempar ke Mas Tama nih, kalau kita nge-gym ini kan bener-bener ngejaga nih. Takutnya kita udah capek-capek, taunya nggak maksimal. Nah, lu sebagai orang yang nge-gym pasti ngerti nutrisi banget kan? Oh, pastinya. Kira-kira gimana pendapat lu tentang apa yang harusnya dimakan? Betul kata dokter tadi, kita tuh harus ngatur porsi makan. Jadi jangan karbohidrat doang nih yang banyak, tapi kita tuh harus seimbang kayak proteinnya, terus serat-seratnya juga harus. Karena kan kita juga butuh menjaga pencernaan kita tetap sehat kan. Jadi maka dari itu protein, serat, nutrisi yang lain, terus air mineral aja itu penting banget buat kita konsumsi biar biar otot yang kita bangun tuh jadi gitu. Jadi kita gak sia-sia buang-buang waktu di gym gitu. Terus recovery itu sebenarnya penting banget. Jadi kita tuh jangan terus-terusan nge-gym tanpa ada jeda buat recovery, karena recovery itu penting banget gitu untuk pertumbuhan otot kita gitu. Jadi terus-terusan nge-gym juga belum tentu jadi baik ya? Betul. Apalagi orang yang baru nih. Harus ada adaptasi juga tubuh ya. Harus istirahat lah. Nah, kalau Kak Unge nih, terkait dari nutrisi-nutrisi ini, sekarang kan lagi naik nih harga pokok. Gimana nih sebagai ibu rumah tangga untuk menyikapi makanan-makanan yang sedang naik ini? Betul, nih mewakili ibu-ibu di rumah juga ya, semuanya lagi pada naik. Sebenarnya lebih ke apa ya? Tetap sih kalau untuk makanan, apalagi kan dengan aku yang setiap hari berangkat kerja pagi gitu kan, pengen tetap bikin sarapan tuh yang tetap sehat gitu. Kalau aku jujur sih, kalau buat udah pagi repot siapin sarapan anak sama suami, terus juga prepare buat berangkat kerja pagi. Kalau buat nge-gym jujur nggak ada banget waktunya. Paling ya di rumah nyempetin lah yang namanya workout aja, lihat dari YouTube gitu sih. Nih kita kan udah perspektif masing-masing ya. Berarti idealnya kita tuh jangan banyak nasi ya, atau bahkan nggak usah. Nasi. Karbo kan karbo. Oh iya, karbo. nasi. Oke. Tadi di gym juga kan dia nggak terlalu berguna nggak? Sebenarnya karbo itu berguna Untuk karena kan karbo mengandung gula ya. Nah, si gula energi. Iya, Oke. itu nanti diolah jadi energi di tubuh kita. Jadi intinya nasi ini penting nggak penting terkait kita melakukan apa? Beraktivitasnya gitu nggak? Oke, segini gua lurusin dulu ya. Jadi ada istilah di gym biasanya namanya carbo loading. Jadi misalkan sebelum mau aktivitas kegiatan di gym, ya entah weightlifting atau cardio, biasanya carbo loading dulu. Tujuannya apa? Biar ngedrop gulanya. Gula darah, kalau gula darah di tubuh kita drop pas kita lagi weightlifting misalkan, ya kan bahaya dong pasti. Jadinya tujuannya adalah untuk menjaga agar gula darah di dalam tubuh kita tuh stabil gitu. Jadi kita carbo loading dulu. Cuma yang jelek adalah kalau carbo loading itu kan ya ada momennya ya di saat kita mau nge-gym. Nah, yang jelek kalau misalkan ya kita tiap makan karbo terus. Nah, itu yang nggak boleh. Karena tujuannya apa? Itu kan tujuannya ya emang ya buat makan gitu, karena kebiasaan dengan karbohidrat. Tapi kalau carbo loading itu tujuannya ya untuk menjaga agar gula darahnya itu tetap stabil dan nggak sampai drop pada saat kita latihan. Sebenarnya sih itu. Cuma mungkin orang-orang masih kadang suka salah paham gitu, atau suka salah mengartikan itu. Jadi sebenarnya emang udah paling penting adalah kalau tujuannya nge-gym, protein itu udah pasti. Karena protein yang bisa membangun otot dan menjaga agar otot itu selain dia ngebangun, dia tetap ada gitu, tetap nggak hilang gitu ya. Dan juga rendah lemak, karena kalau misalkan lemaknya tinggi yang kita makan, ujung-ujungnya otot kita nggak jadi, ketutup lemak juga, lemaknya yang malah makin gede. Jadi mau latihan kayak gimana pun juga sama aja percuma
gitu. Dan untuk masalah karbo itu yang penting sesuai dengan porsinya gitu. Atau kita bisa ganti, misalkan contoh biasanya kita nasi kita Kentang. ubah jadi kentang Oke. gitu. Kadar gulanya itu jauh berbeda antara nasi putih apalagi ya dibanding sama kentang gitu. Jadi karbo itu nggak melulu nasi putih, nasi aja banyak, ada nasi merah, Si kucing. ada nasi kucing. Iya. Jadi banyak gitu. Jadi nggak cuma kita fokusnya ke satu itu aja udah. Karena itu yang paling sering kita dapetin kan, dan yang paling sering kita bisa raih lah, bisa beli gampang gitu. Jadi harus pilih-pilih. Nah, kalau Tama, gue denger tuh kalian sering kalau nge-gym tuh protein. Ya. Itu gimana tuh maksudnya tuh? Apa kalau orang nge-gym wajib makan protein? Apa protein dan keratin ya? Keratin, oke. Bukan Keratin. Keratin, sorry, keratin. Rambut. Jadi protein tuh emang penting banget nih di gym itu, karena si protein tuh kayak makanan otot lah. Oke. Jadi itu sangat penting. Oh, dia bisa meningkatkan massa otot. Meningkatkan mempercepat recovery otot biar ototnya tuh lebih besar lagi, lebih gede Oke. lagi. Terus fungsinya kreatin. Ya, kreatin, bener. Dia yang bingung. Kreatin. Dia yang bingung. Kalau keratin, sampo, treatment, Itu kreatinin. Apa sih? kreatinin beda lagi, Bapak. Ih, Oke, jadi kalau kreatin itu emang penting banget. Nah, kenapa kreatin penting? Kreatin tuh penting karena bisa menambah energi kita pada saat latihan. Fungsinya sama seperti gula. Fungsi kreatin itu untuk mengunci air. Mengunci air. Iya. Oke. Jadi itu juga buat meningkatkan stamina kita pada saat latihan. Jadi yang biasanya kita kuat angkat misalkan 4 kali 5 reps, nanti bakal nambah gitu. Apa nih 4 kali 5 rep nih apa nih? 4 kali 5 repetisi. Jadi Oh. iya, jadi kamu tuh dalam 1 kali ngangkat segini tuh udah selesai nih. Itu 1 repetisi Oke. gitu. Iya. Kalau minum itu bisa nambah energinya. Iya, nambah energinya gitu. Kalau kau untuk menjaga pola makan dan bentuk tubuh sebagai ibu rumah tangga Nah, gimana? kalau aku lebih ke emang suka banget nge-skip sarapan. Suka banget sarapan. Suka banget Skip. Oh, nge-skip. nge-skip gitu Oke. kan. Karena kan sebenarnya apa ya, aku juga punya asam lambung nih, Dok, gitu kan. Terus yang dimana mau nggak mau sebenarnya kita harus kena nasi dulu nih sebelum kita aktivitas kan. Yeah. Cuman aku tuh gampang banget BB-nya naik gitu loh. Oh. Jadi kalau misalnya kena nasi dalam 1 hari itu bisa 2 kali kena nasi gitu, dengan porsi aku yang biasanya ya sekepal tangan lah aku makan nasi gitu. Tapi kalau bisa 1 kepal tangan ini aku makan 2 kali dalam 1 hari, itu BB aku bisa langsung naik gitu. Dan pencernaan aku tuh nggak sebagus itu gitu. Jadi kayak buat ngejaga makan aku jujur kayak lebih susah sih gitu. Makanya kenapa berat badan aku tuh suka stuck gitu, Dok. Nah, Oke, Dok, oke. terkait skip sarapan gimana, Dok? Idealnya tuh sarapan apa enggak sih, Dok? ya sebenarnya sih ini kembali lagi kepada Yang bersangkutan, ya, yang mulia. ya sebenarnya balik lagi ke kebiasaan masing-masing emang. Kalau dibilang bagus, ya tergantung. Yang bagus pun bisa jadi hal yang nggak bagus. Misalkan dia biasanya sarapan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba enggak, sarapan itu jelek, skip sarapan. Tiba-tiba dia nggak bisa ngapa-ngapain, lemes, atau bahkan asam lambungnya naik gitu karena lambungnya kosong. Nah, itu kan jadinya jelek. Jadinya membuat tubuhnya jadi nggak bisa aktivitas. Apalagi kalau orang kerja berangkat pagi jam 7 gitu, tapi nggak sarapan, yang drop lah. Makan terakhir malamnya itu mungkin jam 7 atau jam 8. Terus juga misalkan dia nggak suka ngemil, ya makin kadar gula darah di pagi harinya itu bisa jadi rendah banget kalau dia nggak sarapan. Asam lambungnya juga meningkat karena kosong lambungnya. Jadi ujung-ujungnya dia drop. Jadi sebenarnya menyesuaikan aja. Yang penting tadi porsinya. Kalaupun memang mau sarapan, pastikanlah sarapan ya. Yang penting kualitas makanannya apa. Misalkan contoh cukup dengan roti,
atau cukup dengan buah gitu. Intinya jangan kadang kan ada juga tuh yang sarapan harus makanan-makanan yang berat. Nah, mungkin itu yang bisa coba dibiasakan, dikecilkan porsinya, diusahakan porsinya yang lebih bagus, yang sesuai dengan tadi isi piringku. Misalkan lebih banyak proteinnya gitu. Jadi intinya jangan terlalu ngegas makan besar juga, karena nanti siang kan bakal makan lagi. Karena orang tuh biasanya paginya makan banyak, siangnya pun sama aja. Nah, itu yang membuat berat badannya entah jadi stuck atau malah naik gitu. Jadi kalau mau ya cukup untuk menunjang pagi harinya aja, toh nanti siang makan lagi. Atau kalau misalkan memang orang-orang yang nggak biasa sarapan, ya coba aja, nggak apa-apa skip sarapan. Yang penting merasa, kan kita juga yang ngerasain tubuh kita sendiri ya aman atau enggak gitu. Yang penting aman. Nah, kalau misalkan contoh kayak orang-orang yang intermittent fasting, nah dia kan jendela makannya itu biasanya jam 2 sampai jam 7 malam, misalkan boleh makan gitu. Nah, itu juga kalau bagi orang-orang yang memang sudah biasa atau mungkin baru memulai, ya mereka juga memulai kan pelan-pelan dulu. Tapi sebenarnya bisa aja gitu. Pencernaan kita juga udah pinter banget kok bisa beradaptasi dengan kita. Yang penting tadi kita coba aja dulu, tapi dari langkah yang kecil dulu gitu. Kalau memang mau memulai. Nah, tapi Dok, gua kan lagi pengen intermittent fasting juga ya. Cuma pagi itu kan gua pasti ngopi. Nah, gue takutnya asam lambung naik. Nah, idealnya apa Dok? Apakah roti itu bagus? Apa yang harus gue makan sebelum gue minum kopi ini gitu? Sebenarnya belum pernah ada case ada gue jadi sakit sih. Cuma kan menghindari nih. Biar itu nggak terjadi gitu. Nah, iya. Idealnya gimana Dok? Nah, ini sering juga nih masalah kopi ya. Karena kan biasanya ya kopi Masuk bentuk. Gue tungguin nih. Yang jago cuma gue ya. Enggak. Sorry. Aduh, gue banyak janji lagi. Hah? Janji jiwa. Lu kayak nyambung sih, dia kan jago. Aduh, lu kayak... pengen menang mantan. Nah, lu apa? Besok. Oh Tomorrow. iya. Dia kalau suruh gitu, blank ya? Blank. Belum. Taunya itu doang tadi keratin. Oke, Dok, gimana Dok? Idealnya gimana Dok? Kopi itu emang sering banget jadi masalah. Karena orang tuh pengen minum kopi di pagi hari, dianggapnya itu untuk sebagai bensinnya lah, untuk memulai hari, gitu, biar bangun, biar sadar. Ya padahal sebenarnya yang nggak melulu juga gitu loh. Kadang kita dipengaruhi juga sama yang namanya sugesti gitu, atau dipengaruhi ya sama namanya kebiasaan. Kalau kebiasaan itu dihilangkan, rasanya tuh kurang, rasanya tuh nggak semangat gitu. Bukan berarti gue bilang oke, semua kopi itu buruk, nggak boleh, nggak juga gitu. Tapi lebih ke memang dasarnya kopi itu bisa meningkatkan asam lambung pada apalagi lambung yang kosong. Nah, pagi hari. Makanya kebanyakan orang ya apalagi yang nggak biasa jadinya nggak kuat sama kopi, ujung-ujungnya jadinya sakit perut. Nah, kalau misalkan kayak gitu ya mungkin bisa aja ditambahkan, contoh dengan misalkan roti dulu gitu, roti dengan cukup selai aja udah gitu. Karena sarapan itu tujuannya kan tadi cuma untuk menunjang aja sampai ke siang hari, bukan untuk menjadi makan pagi doang udah untuk seharian, kan nggak mungkin kuat juga kan. Jadi untuk menunjang aja, jangan sampai porsinya kegedean, kebanyakan. Misalkan pagi-pagi nasi uduk dengan gorengan yang sabrek-abrek, nah itu kan itu berlebihan gitu. Nah kalau udah sesuatu berlebihan pasti akan bermasalah. Jadi cuma untuk menunjang aja. Kalau emang mau kopi silahkan, tapi kalau bisa ya itu misalkan ditemanin sama yang lain gitu, sama rotinya gitu, atau misalkan sama buah-buahan atau apa itu boleh. Kalau ditemenin sama doi boleh? Boleh. Harus ada dulu dong doinya. Nah, kalau untuk orang yang lagi nge-gym, program-program kayak gitu, idealnya gimana nih? Kalau pagi-pagi dia tapi ngopi gitu. Nah, Ini dua konteks nih, sarapan dan kopi ya. Oke. Di beberapa orang ya, di beberapa kasus kopi itu malah dijadiin PWO, pre-workout-nya gitu loh. Jadi biar dia tuh tambah semangat, tambah iya. Oh iya, karena kopi juga kan meningkatkan detak jantung ya. Jadi lebih bangun, lebih semangat lagi gitu.
Tapi ya balik lagi tergantung kebiasaan orang tersebut kan. Kalau orang gak biasa ngopi tiba-tiba Nge-gym? terus nge-gym terus ikutin gaya kehidupan orang lain yang ngopi pagi-pagi kan itu lambungnya gak terbiasa. Oh, iya, kan. iya, Ya, iya. jadi nanti kaget. Nah, tapi idealnya sarapan dan sarapan nggak kalau dia orangnya tukang kopi? Bagusnya sih sarapan dulu ya, soalnya biar diisi dulu, biar ada energi dulu nantinya. Bagusnya, biar lambungnya juga aman kan dok ya? Ya, Ya. benar. Intinya jangan FOMO. Iya. Ini Jangan FOMO. cuma maunya ikut-ikutan orang Oh. doang. Dengerin Kak gitu. Bunga, jangan FOMO. Iya. Kamu kan biasanya FOMO. Kan lu yang FOMO. Iya. Iya. Ya. Jadi Dok, jangan izin jam in dong dok. Ya. Tadi kan kata Apa? kamu yang berlebihan tuh gak baik. Iya. Nah, Oke. kalau kita konsumsi proteinnya kebanyakan gitu kayak, aduh aku pengen cepet ini nih ototnya Iya, biar bener. gede terus minum Minumnya. terus susu Iya. protein itu gimana dok di dunia kesehatan? Sebenarnya sih sebaiknya ya memang semua itu udah ada porsiannya masing-masing. Udah ada batas minimal dan batas maksimalnya dari masing-masing komponen gizi ini bisa kita konsumsi gitu. Misalkan karbo udah berapa, proteinnya berapa. Iya. Itu udah ada hitungannya lah, udah ada teorinya gitu ya. Bagusnya idealnya dalam sehari dikonsumsinya berapa gram misalkan. Nah, itu udah ada teorinya. Jadi memang sebenarnya ya kita nggak boleh sembarangan juga gitu. Tapi memang high protein diet itu ya kalau untuk orang yang nge-gym dan memang untuk muscle building, untuk membentuk otot ya memang bagus karena protein itu kan yang tadi membentuk otot, mempertahankan otot lebih dan dia bisa menjadi tumbuh lagi menjadi sel otot baru. Nah, itu kan butuh protein juga gitu. Bahkan bukan cuma ngomongin otot ya, untuk sel keseluruhan tubuh kita ya juga pastinya butuh protein gitu. Tapi kembali lagi tetap kita harus mengetahui batas minimal dan batas maksimalnya. Jangan sampai ada sesuatu yang berlebihan, ujung-ujungnya malah membuat masalah baru. Masing-masing komponen gizi kita harus ketahui dulu dan harus moderasi juga gitu. Jangan sampai berlebihan. Oke, siap dok, siap. Nah, kalau kau sebagai wanita, kadang kan makan itu kan mut-mutan ya. Bener nggak yang wanita? Aku, Iya. iya bener banget. Oh, bener. Mood ya kan, apalagi kalau nanti mau ke period, masa-masa period nih, Oh, apalagi iya, iya, ganggu iya. banget. Oke. Balik lagi sebagai apa? Ya kita udah repot di rumah, terus udah sampai tempat kerja, terus mau makan udah ke bawah sama mood yang nggak jelas nih, gitu kan? Terus ya paling ujung-ujungnya nyemil sih kalau perempuan yang ngasih itu udah minum kayak ya kalau dibilang FOMO enggak sih sebenarnya kayak matcha tuh kalau buat aku udah kayak bikin balikin mood lagi gitu. Cuma kalau aku mau nanya nih sama dokter, boleh ya dok ya? Iya. Nih buat para pasu di rumah ya kan, Iya. ngomongin perut buncit, Iya. ya kan? Dia udah pulang kerja, makan di malam hari, males olahraga, tuh gimana itu dok? Gimana Mas Aldi? Dokter. Saya. Sorry. Oke. Ya jadi kalau untuk itu ya memang workout itu atau olahraga itu penting memang karena gue sendiri ngerasain banget gitu ya perbedaannya. Ibaratnya gini, gue hidup nih udah tahun ke-28 tahun ini. 28 Masehi. Nggak kelihatan dok. Iya, makasih ya. Makasih. Gak ada yang ngomong, gak ada yang ngomong. Jadi intinya Oh, iya. tuh sebenarnya yang penting tuh gerak aja sih dok, minimal ya. Walaupun Yap. emang tidak terbentuk badannya. Iya, intinya adalah kita tetap harus bergerak. Harus jalan 30 menit aja setiap hari itu udah ngaruh banget gitu. Udah bagus banget. Karena yang penting adalah gimana jantung kita itu tetap dipacu. Oke. Kardio. Iya, ya. iya. Karena kalau enggak, di saat jantung kita ya cuma ngikutin ritme kehidupan kita aja, lemak di dalam tubuh kita itu nggak terbakar, jadinya tertimbun di mana-mana. Ya.
Dan di jantungnya juga, karena memang dia tidak terbiasa untuk dipacu lebih dari kondisi biasa nih, kondisi kita lagi istirahat, lagi aktivitas biasa, nggak dipacu lebih dari itu, maka ya ibaratnya dia ya udah cuma bisanya segitu doang gitu, nggak bisa lebih dari itu. Di saat disuruh untuk lebih dari itu, drop jadinya, nggak kuat. Misalkan kayak orang-orang yang dia belum pernah lari, tapi langsung ikutan maraton kadang-kadang ada tuh, ada Jakim. FOMO. Iya. Banyak yang drop, Iya, banyak yang nggak kuat. Benar-benar. Ujung-ujungnya ada yang sampai harus ke IGD, dibawa ambulans, Yang dan cedera, lain-lain. banyak yang cedera. Jadinya cedera. Ya. Cedera itu baru yang drop gitu, cedera banyak lagi. Ada yang dia kakinya yang nggak kuat, bahkan sampai harus ditandu, sampai nggak bisa finish dan lain-lain. Nah itu kondisi di mana tubuh dipaksa lebih dari apa yang dia biasa lakukan, gitu. Jadi over, karena udah over mencapai kondisi itu, ya jadinya nggak bagus gitu. Makanya untuk kalau misalkan pada orang yang mau lari maraton, mereka aja harus latihan dulu, step by step. Ya, betul. Intinya ada adaptasi ya, Dok. Iya, adaptasi itu penting. Karena kalau misalkan nggak adaptasi ujuk-ujuk langsung begitu, ya drop pasti. Jangan kita tujuan awalnya mau jadi sehat, malah jadi sakit. Gitu. Tujuannya kita mau menjaga tubuh agar bisa ideal, optimal, tapi malah jadinya ya sakitnya tuh kemana-mana gitu. Apalagi kita kalau ngomongin misalkan jantung, pencernaan, nah itu udah itu pasti kenanya ke seluruh tubuh gitu. Jadi kalau bisa tetap harus diseimbangkan gitu, makan, minumnya yang tadi sesuai isi piringku, sama tetap harus ada gerak, entah jalan, entah kalau emang mau lari, sepedaan gitu. Tetap harus berusaha cari waktu dan coba aja konsisten, misalkan seminggu sekali dulu, nanti jadi seminggu 2 kali, misalkan pas lagi liburan, atau dalam sehari pulang kerja atau sebelum kerja coba dulu gitu. Intinya cari ritmenya aja, jaga dan niatnya, jaga untuk konsisten. Oke. Dok, kalau misalkan kita lagi pengen banget nih kayak makan banyak, ini sebenarnya boleh-boleh aja nggak sih? Atau party ini kita ada event apa, ya udah kita minum-minum chill aja gitu. Bukan yang mabuk sampai naik Lamborghini, bukan. Waduh. McLaren. Nggak ngerti. Iya, sebenarnya itu boleh-boleh aja nggak sih, Dok? Oke. Nah, kalau masalah boleh atau enggak ya, dari sisi medis sih memang Enggak. tidak. Itu udah tahu. Ya, kalau gue bilang nggak boleh, ya sebenarnya emang nggak boleh gitu. Tapi kalau ya gue nggak mau bilang boleh juga, karena biasanya nih orang udah sekali keterusan. Oke. Ya jalan-jalannya setiap minggu sekali, ya sama aja. Jadinya rutin seminggu sekali partinya, seminggu 2 kali partinya gitu loh. Jadi kalau memang dalam sisi medis ya mutlak nggak boleh. Kenapa? Ya itu udah banyak banget lah penelitiannya, karena dari masing-masing hal itu yang udah disebutin tadi, ya dengan melakukan sekali 2 kali bukan berarti dia menutup resiko. Tetap aja ada resikonya masing-masing. Apalagi kalau rutin gitu. Jadi memang tetap perlu, ya kita harus responsibel sama ya diri kita sendiri. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan. Dan dengan teori atau segala macam edukasi kesehatan yang udah kita tahu, nah disitulah kita bisa memutuskan apa yang terbaik buat diri kita sendiri. Ya, kalau dari sisi medis ya, gue sebagai edukator medis ya hanya bisa menghimbau dan memberitahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Tapi tetap ya balik lagi ke diri kita sendiri gitu untuk memutuskan. Tapi kemarin saya lihat dokter di Kemang kok. Iya. Itu McD. Mirip. Lagi drive thru. Beli Happy Meal. Iya. Kalau lagi orang program nge-gym tuh, kalau dia konsumsi alkohol, apakah merusak ritme bentuk tubuh apa enggak? Seperti yang kita tahu, alkohol itu kan bahaya banget ya bagi tubuh. Apalagi buat olahragawan, pokoknya orang-orang yang suka olahraga. Iya, oke. Ya. Itu merusak tubuh banget, entah itu ke perutnya jadi buncit lah, terus apa namanya? Apalagi ya, Dok?
Ya udah ke gini nih, hati. udah gini tapi satu. Udah gini tapi Baru satu. satu. Baru satu, apa lagi ya? Ya semua Udah gini tapi satu. organ hati. Ya Kak. Iya. Oh iya, liver ya, kan itu bisa Iya, liver. yang mau metabolisme dan menetralkan semua alkoholnya siapa? Hati. Yang menyaring kerjanya- ginjal. Iya, yang nyari ginjal. Yang Udah Mbak, keluar aja Mbak. Alkohol itu kan gulanya tinggi juga dok ya? Iya, gulanya Iya. tinggi. kan itu fermentasi. Oh, oke ya. Fermentasi itu pasti gulanya tinggi, gula dan kadar alkoholnya kan. Yang membuat jadi alkohol kan kadar gulanya juga. Kalau nggak ada gulanya dia belum tentu terfermentasi untuk jadi alkohol. Makanya pasti gulanya tinggi juga. Iya, gua waktu itu tuh nonton podcast siapa ya? 1 botol anggur itu tuh bisa 2 nasi padang. Berarti intinya tuh alkohol tuh emang ini juga ya sama gym ya. Iya, bahaya Bisa banget. troublemaker juga. Troublemaker. Karena gulanya tinggi yang tadi ngerusak pencernaan, liver, terus bikin perut buncit. Kok nunjuk gitu? Kalau Itu nonjol banget itu. Sabok nih. Mau daftar gym di aku Kak? Oh. Ayo, gabung nanti. Nah, kalau ibu-ibu sosialita gimana nih? Yang sering Sosialita. yang sering ngecil kayak Iya. gitu. Padel juga gak ini? Padel gak? Minimal. nggak ada waktunya. Oh, jujur iya. nge-gym aja aku mau masukin waktunya tuh belum ada gitu timingnya. Paling yang itu aku bilang tadi pakai YouTube di rumah. Oh, workout. Workout aja Home sih workout. gitu. Yang penting kan gerak ya, Dok. Ya, benar. Gerak. Home workout itu juga lumayan kok kardio. Sekarang banyak gitu, entah kardio, pilates, semua Iya, bisa dari iya. rumah gitu. Iya, Jadi kita tinggal ngikutin videonya aja, instrukturnya ngomong apa, ngelakuin apa, kita tinggal ngikutin. Itu udah jadi alternatif banget gitu. Apalagi buat yang biasa di rumah gitu. Kegiatannya itu udah bagus banget sih. Ya sih. Cuma better datang langsung ke tempat gym sih. Oh, trial dulu Iya, ya. soalnya kan Trial ya. kalau kita langsung sama PT-nya langsung kan terarahkan dengan baik, Iya. dengan benar. Kalau kita nonton doang kan, aduh ini gimana, gerakannya Iya. gimana. Kayak Sebenarnya di rumah formnya nggak nge-gym juga di rumah, enggak workout. Iya, kan workout Juga aja. Zumba bisa di Oh. untuk Nah. banyak banget Iya. sekarang. alatnya ada di rumah. Zumba nggak pakai alat saya. Aduh gimana sih? Kalau dia zumba, kalau lu zombie. Buat enggak dong. buat ibu rumah tangga tuh olahraga di rumah nggak mesti pakai alat. Oke, Iya. paham, Ya, paham. intinya yang tidak pakai alat kan pilates paling cuma butuh mat doang. Iya. Terus kalau misalkan yang lain-lain baru bisa ke gym. Kayak kalau mau weightlifting, mau misalkan kardio yang dengan alat baru. Jadi sebenarnya intinya di rumah aja bisa dilakukan, yang penting konsisten. Kalau nanti udah ada waktunya bisa ke gym, ya ke gym untuk nambah lagi. Kan kalau pakai alat pasti bisa nambah berat, bisa nambah intensitasnya gitu. Tapi yang penting ya Niat. konsisten dulu Iya. niat Iya, itu gerak yang dulu paling gitu penting. ya. Kalau enggak ya nggak ngelakuin juga di rumah juga nggak dilakuin. Kan dapat affiliate berapa persen nih di cepat gym? Iya kok semangat, kok semangat banget jualannya. Iya. Ya begitulah. Indis ekonomi dok. Oh, Indis oke. ekonomi. Iya, indis ekonomi. Dok, kita kan tadi habis Ya. bahas pencernaan nih sama kebiasaan dan pola makan. Ya. Tapi benar nggak sih dok, pikiran juga mempengaruhi terhadap metabolisme nih dok, khususnya usus Oh, oke. atau organ lain yang terkait dengan metabolisme itu. Ada nggak sih dok? Ya ya. Contoh kecilnya, kalau misalkan lu lagi stres, lagi kepikiran sesuatu, perut lu suka mules. Kalau gue sih enggak. Ya udah, yang lainnya. Lebih Kalau ke misalkan lu apa ya, grogi nih, Lagian mau gimana ngapain sih? gitu kan? Iya, nah. Ada event apa yang harus misalnya Iya, naik ke lah stage. itu. Lu gimana jadi sih? perut jadi mules. Iya, emang lu Nah, kepikiran? gue. Enggak, jujur kalau gue tuh hal-hal kayak gitu kebanyakan kalau habis makan pedes. Ya. Contoh, gue habis makan tahu gejrot nih, gue tahu gejrot cabai banyak tuh, atau Ya. geprek, nah itu baru. Cuma kalau stres, aduh gue jarang stres sih. Yang penting, yang penting bener. cheers dulu aja. Oh, bener. Oh, oke. Nggak, ya itu maksudnya kalau misalnya tadi grogi, gitu, lagi ada yang dipikirin lagi grogi, Iya. mau naik panggung, demam panggung. Demam panggung. Nah itu sering kan kayak gitu. Nah itu yang namanya gut brain axis atau brain gut axis. benar. Jadi ada hubungannya antara otak sama pencernaan. Nah, Berarti bukan cuma dari hubungan gitu ya, tapi hubungan juga bahwa pencernaan itu adalah tempat produksinya hormon. Kayak hormon serotonin. 90%-nya dibentuk, diproduksi di usus. Oh. Gitu. Jadi usus ini tuh
memegang peranan penting dalam hormonal juga, dalam memberikan sinyal ke otak juga. Misalkan ususnya lagi bekerja, lagi mencerna, dan memang dia lagi penuh, dia ngasih sinyal kenyangnya kemana? Ke otak juga kan. Jadi kita nggak makan, jadi kita stop makan. Yes. Jadi memang selalu ada hubungannya gitu ya, hubungan paling kecil dan kita biasa paling relate ya tadi. Kalau misalkan kita ada sesuatu yang kepikiran atau apa, pasti ngaruhnya di pencernaan. Oh, ternyata emang bisa juga ya kalau Iya. bahkan jangan stres ya, Dok ya. Iya. Semua pokoknya apapun gangguan di pikiran itu ya pasti bisa menimbulkan gejala di tubuh kita. Misalkan kayak kita kepikiran ya Mantan. Aduh. ya bisa gitu, jadinya lemes, misalkan jadi nggak bergairah, energi, nggak bisa ngapa-ngapain, lagi sedih gitu, nggak punya energi, nggak punya motivasi, kan pasti rasanya ya kayak gitu ya, ke badan-badan gitu. Nah itu karena diciptakan oleh ya otak itu sendiri, karena itu kan mengirimkan sinyal, membentuk hormon juga, yang pada akhirnya membuat tubuh ya jadinya down gitu, lagi dalam fase rendah-rendahnya gitu. Tapi kalau misalkan kita hormon ya kebahagiaannya lagi naik, otak mengirimkan sinyal itu, kita juga badannya jadi fit-fit aja, jadi seneng untuk ngelakuin apapun, untuk aktif kayak gitu. Jadi semua itu ada hubungannya, apalagi otak. Berarti bener ya jingle Cintai Ususmu. Minum ya, Aku aku siap. tiap hari. Ini Ya, nyebut sini aku brand minum. dong, ini nyebut brand dong, belum masuk Oh iya, sponsornya. belum masuk. Iya, jangan ini. Oh jadi kayak suami-suami yang suka kembung tapi dia tuh cuek aja gitu sama apa yang lagi dia Iya. rasain. Kalau dia kembung tuh, Bahaya nggak, Dok? Kadang kembung itu Takut bisa meledak ya? Ya, dor. dor. Nggak, kembung itu kadang bisa terjadi ya karena udah kenyang tapi kayak nggak mau stop makan. Kadang kayak gitu. Jadi terus aja udah gitu karena emang saking senengnya makan gitu. Atau ya memang gas yang di dalam pencernaan kita tuh lagi banyak-banyaknya Oh. gitu. Jadi kerasanya ya tadi kadang ada juga yang mau sendawa tapi susah gitu, susah Iya. mengeluarkan gasnya, ada juga jadinya kerasanya kembung atau begah Ganggu gitu. banget itu Iya, pasti. begitu. Iya, Makanya dari dulu kan selalu dibilang ya berhenti makan sebelum kenyang. Karena memang kalau udah sesudah kenyang ya pasti kayak gitu, kembung, begah. Kalau udah kayak gitu ujung-ujungnya ngantuk ya, karena ngantuk itu juga dari mana ya, karena gula darahnya lagi tinggi-tingginya nih, karena makanan yang banyak dimakan di dalam, gula darah tinggi-tingginya, makanya kita malah jadinya ngantuk gitu. Padahal ya yang bagusnya adalah berhenti makan sebelum kenyang itu biar hormonnya tuh stabil gitu, biar kita itu kerja pencernaan sama aktivitas kita tetap bisa stabil, jadinya nggak ngantuk, tapi kita dapat energinya untuk kita ngelakuin pekerjaan gitu, dan perut juga jadinya nggak overwork, pencernaannya nggak overwork. Tapi kalau apa, Dok, begah gitu bisa ada obatnya nggak sih? Misalnya lagi begah, waduh. Apa harus dikeluarin aja gitu, paksain sendawa? Iya, atau boker. Ya kalau misalkan emang mau buang air besar ya buang air besar aja, tapi kan Kalau mau, kalau enggak, kalau enggak ya juga jangan dong. dipaksain juga, jangan dipaksain untuk keluarin gasnya, jangan dipaksain, keluar dari bawah juga jangan dipaksain. Intinya jangan soalnya dipaksain. momen kembung tuh gak enak banget tau. Iya. Kayak- Nah, makanya jadi harus membiasakan tadi berhenti makan sebelum kenyang. Gitu, berusaha untuk tahu kapan limitnya kita dari makannya. Jadi mencegah tadi rasa kembung, rasa begah. Gitu. Kalau si kembung itu ngaruh nggak nanti kayak jadinya bikin perut kita sembelit? Buka ngaruh sih, biasanya itu kalau misalkan kita lagi sembelit kan berarti dia itu pencernaannya tuh lagi kurang nih aktivitasnya, entah banyak faktor lah dari sembelit itu. Nah dari situ karena memang dia pencernaannya nggak bisa langsung keluar nih, aktivitasnya lambat, kotoran yang nggak bisa langsung keluar, jadinya malah kembung tadi, gasnya yang di dalam tuh terus aja ada gitu, terus aja meningkat, jadinya kerasanya kembung gitu. Nih balik ke kembung, berarti kan nyangkut nih, stuck. Idealnya kita tuh sehari BAB berapa kali? Iya tuh benar. Kalau untuk BAB sebenarnya biasanya itu 1 sampai 2 kali.
idealnya gitu ya. Cuma kan beda-beda. Biasanya pada laki-laki itu lebih sering, Oh, beda pada ya? wanita itu memang lebih jarang gitu. Memang biasa kayak gitu. Atau Cowok emang suka buang air sih. iya. Bener banget lagi. Kadang juga Buang air. karena bisa jadi ya metabolismenya tadi. Cowok ya, metabolismenya cowok. lebih Maksud ini. Iya. tuh, metabolismenya lebih tinggi, Oke. lebih cepat gitu ya. Makanya tadilah gitu. Tapi memang bisa juga dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Oke. Kayak misalkan kita makan banyak serat, kita makan banyak mineral gitu ya. Itu bisa membuat kita buang air besarnya jadi lebih sering. Iya, berarti kan emang usus itu berarti punya peran yang sangat penting ya, Dok ya? Ya. Terkait dari pikiran juga. Nah, kalau dari gym nih, kadang kan kita tuh harus mengkonsumsi sekian gram nih, tapi ternyata ususnya nggak mampu mencerna itu. Gimana, Dok? Dengan prosedur program gym itu? Oke. Sebenarnya sih nggak kalau ngarahnya itu kita tuh nggak tahu. Oh, berarti usus itu bisa memproses segini gram tuh nggak, sebenarnya lebih ke tadi angka yang idealnya, minimal maksimalnya gitu ya. Cuma memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja usus akan lebih baik atau lebih buruk. Gitu. Kalau yang lebih baik yaitu dengan makan seratnya cukup. Nah, dia akan membantu pencernaan jadi lebih baik. Terus juga gimana kita memelihara bakteri yang ada di usus. Nah, di usus kita itu emang ada bakteri. Bakteri baik lah, kalau kita kan sering dengarnya, oh ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Nah, kalau di usus itu kita namanya bakteri baik. Ya, jadi di usus itu kan dia selain emang mencerna, menyerap segala macam komponen gizi, tapi di situ juga dia proses pembusukan dari makanan. Nah, makanya butuh si bakteri-bakteri ini. Dan bakteri-bakteri itu juga sistem imun tubuh kita pun juga ada, mayoritasnya pun juga banyak di usus. Karena makanan yang masuk itu kan bisa jadi ada kandungan bakterinya atau kandungan kotor-kotornya lah di situ. Nah, jadi si usus ini juga yang memerangi bakteri-bakteri atau virus apapun yang ada di makanan yang kita makan gitu. Nah, kalau misalkan bakteri baik di usus kita itu bagus, maka jadi pencernaan kita juga sehat gitu, dan pencernaan kita jadinya kerjanya baik dan optimal gitu, mencapai kerja yang optimal. Nah, makanya kita bagus tuh kalau selain kita makan serat, kita makan yang misalnya kayak yogurt, itu kan banyak banget tuh bakteri baiknya gitu ya. Nah, dengan kayak gitu jadinya kerjanya baik. Tapi kita nggak, sampai saat ini belum bisa menilai, oh kalau kita makannya over dari komponen gizi yang ini, usus nggak bisa nerima, sebenarnya enggak sih. Tapi ya emang lebih penting tadi seimbangnya. Tapi kalau dari gym sendiri gimana tuh? Kalau kita nggak ngikutin dari SOP-nya, apakah itu jadi menghambat, apa bahkan badan yang kita inginkan malah nggak jadi gitu loh? Ya, tentunya bakal menghambat pertumbuhan otot kita. Nah, maka dari itu kita harus menjaga, mengatur, dan konsisten terus-terusan tentang makanannya, terus pola latihannya, istirahatnya juga. Jadi semuanya harus teratur, tertata dengan baik. Gitu. Kalau lu after melahirkan tuh ngerasa badan tuh jadi lebih berat nggak sih? Kalau gue kebetulan ngelahirinnya itu nggak yang kayak ngerubah bentuk badan. Jadi gue tuh kayak dulu tuh gue kecil badannya. Jadi yang gede Segini? tuh bagian perut kecil. Kecil mungil. Jadi yang gede tuh cuma perut gitu loh. Jadi pas after gue lahiran tuh alhamdulillahnya punya mertua tuh yang kayak protek. Jadinya gue tuh yang dipakein jamu, pakai korset, jadi badan gue terjaga gitu loh. Jadi kalau Oh iya sih, kalau nggak gitu bisa gelambir. bisa banget, bisa Gelambir, banget. iya. Makanya pakai korset lengan, korset perut itu orang zaman dulu kan lebih aware banget tuh soal kayak gitu. Dan alhamdulillah gue after lahiran itu nggak yang gembrot banget, enggak. Cuma pencernaan dok after lahiran tuh, karena kan makannya juga bener-bener masih dijaga tuh, karena kita juga menyusui kan. Jadi pas menyusui sih yang lebih amburadul tuh pencernaan. Ya. Gitu. Emang kadang tuh jadinya kan
lebih milih-milih ya, lebih milih makan gitu kalau misalkan lagi menyusui. Cuma ya tadi kalau misalkan masalah serat gitu, itu sebenarnya yang lebih berpengaruh sama pencernaan kan yang tadi kayak yogurt, serat gitu, serat-seratan. Nah itu yang berpengaruh sama si pencernaannya langsung gitu. Jadi sebenarnya sih kalau untuk masalah apakah berhubungan sama menyusuinya sebenarnya sih nggak masalah gitu. Cuma yang lebih dihindari yang tadi yang komponennya nggak seimbang, misalkan terlalu banyak lemak ataupun yang sembarangan, kayak misalkan yang pedas-pedas yang kayak gitu-gitu, emang kita lebih harus milih ke situ. Iya, karena kan menyusui juga ada yang bilang kan kalau lagi menyusui nggak boleh makan sambal terlalu banyak, nggak boleh makan ini terlalu banyak karena ntar kan kita menyusui ke anak nih, hasilnya bakal nggak bagus kayak gitu. Benar-benar. Tapi intinya makanan-makanan yang tidak sehat itu selama selama intensitasnya minor sebenarnya masih Oke-oke aja. oke-oke aja dok ya. Ya tadi kuncinya moderasi. Jadi di mana lo itu harus ngerti dan tahu dan bisa nahan gitu loh. Jadi kalau misalkan emang lo suka itu, ya lo harus nahan gitu. Nggak semuanya hal yang disukain itu yang baik gitu. Iya. Jadi benar-benar kita harus berusaha untuk gimana caranya memilah-milah, milih-milih, porsinya juga harus ditahan-tahan. Kalau emang sesekali ya nggak masalah. Kita namanya hidup juga cuma sekali kan, butuh yang namanya kesenangan juga ya, atau kayak rasa rasa puas gitu loh. Ya kalau emang sesekali nggak apa-apa gitu, apalagi masalah makanan ya. Tapi ya balik lagi. Semuanya tergantung dari moderasinya kita. Ada lagi? Berarti harus tahu batasannya gitu ya dok? Ya, benar, harus tahu batasan dan apapun resikonya dari apa yang kita konsumsi, apapun itu gitu. Karena semuanya itu pasti akan berpengaruh sama badan kita. Tips and trick kau nggak buat ibu-ibu muda untuk menjaga wanita ini kan, gue kadang-kadang kalau ngeliat wanita tuh udah mood aja, ngerti gak sih? Moodnya tuh gampang berubah gitu loh. Gue udah konteksnya kayak kemudian aja wanita, semua wanita yang gue lihat Di pandangan kamu nih. Iya. Kemudian kedua drama udah, itu doang. Emang seberapa banyak wanita sih yang Enggak. sampai bisa mengamati gitu ya? Ini kayaknya. Mas Aldi. Mulai ngulik nih, Sukses kayaknya ini banget nih. Gue jadi narasumber nih jadi. Gantian. Spesial wanita ini. Iya, gantian. Harusnya itu jangan ke aku dong berarti. Kalau wanita kan cuma pengen dimengerti. Iya. Bener sih. Ya Venuno Beneran, banget. ya pengen dulu. Ya kan emang dibilangnya gitu, wanita itu adalah makhluk yang emosional. Dari emosinya, kalau kita itu dari logikanya, kalau laki-laki gitu. Tapi kalau yang setengah gimana dok? Lebih Tapi dok, tapi bukannya cowok juga butuh dimengerti ya? Kayak bukan cewek doang yang pengen dimengerti, tapi Iya. cowok juga pengen dimengerti. ya lo nggak usah tersinggung. Kakaknya dari POV cewek apa cowok nih? POV cowok dong. Santai aja. Ini agak ini nih soalnya. Tapi emang Agak terima nih. aduh. Bener. Gimana dok? Tapi kan kalau wanita kan emang lebih banyak perubahan hormonnya dibanding laki-laki gitu. Jadi emang sebenarnya wajar di saat-saat perubahan hormon itu ya akan mempengaruhi mood juga. Pasti perubahan itu moodnya. bukan lebay. Iya, pasti semuanya saling berhubungan. Enggak, gitu. gua nggak mikir itu jadi lebay sih. Tapi Drama. kedua endingnya pasti ke situ, Iya. ngerti nggak sih? Kita lagi yang udah punya schedule nih, bla ke B ke C. Tiba-tiba B ini nggak jadi, Ya, atau emang bahkan C yang duluan curhat gitu. ini. Ya curhat Enggak, lah. maksud gue ya. Enggak, maksud gue, Sendirian nih aku nih. ya maksud gue, kaungnya kan sebagai wanita kayak gitu nggak sih? Apa itu sebenarnya emang apa itu naluri wanita emang kayak gitu? Apa gimana sih? Kayaknya emang udah naluri deh. Mau udah bawaan, Iya kan? bawaan ya wanita ya. Ya udah cukup di ngertiin aja, sabar untuk para lelaki, para suami, sabar gitu ya kan. Pulang aja ke rumah bawain makanan kesukaannya. Oh, oke. Yakin pasti itu moodnya naik. Iya, benar-benar terbukti. Nah tapi kalau yang setengah gini gimana dok? Ya, mana ya?
Pusing juga. Tapi Iya nggak usah megang. Sedok. Kalau buat naikin mood cowok gimana tuh? Kalau misalnya nih mood cowoknya lagi drop nih, cara naikinnya gimana? Iya, dia nggak sih? Iya, Maksudnya? aja apapun masalahnya itu. Itu apa? Tapi emang bener ya, apa Benar, namanya? benar. Seksual itu kan emang bisa menjadi stres. Relief. Relief. Iya. Relief. Iya. Hiburan yang paling simple, yang gratis, yang ya tentunya untuk yang sudah sudah halal ya, yang sudah berpasangan dan sudah halal, itu adalah hiburan yang paling gampang, paling mudah, udah tinggal gitu aja. Kata Dokter Boyke. Gitu. Jadi memang stress release karena tadi hormon-hormon kebahagiaan itu keluar semua gitu di saat melakukan hubungan tersebut. Gitu. Jadi gue curiga kenapa Tama tadi nanyanya, terus kalau cowok gimana dong caranya? Maksudnya dia berusaha untuk menyenangkan. Berusaha buat menyenangkan aku lagi. Oh, gitu dong, buat diri maksudnya. sendiri Buat diri maksudnya. sendiri gitu. Ya udah, nggak apa, oke. Gimana tuh caranya? Jelas dong apa tuh? Kalau kamu nanya sama aku kan kalau aku udah halal. Iya. Iya, jadi belum relate lah nanti lah kalau Oke, udah. Ya jadi intinya apa yang kita makan tuh sangat mempengaruhi dan kebiasaan dan bahkan pikiran juga bisa ngerusak metabolisme juga dok ya, berpengaruh ya perut. Usus Tapi ya. bisa nggak sih disimpulkan orang buncit juga karena stres? Belum tentu ya. Banyak faktor sih, Iya, banyak faktor. Tapi memang faktor yang paling utamanya adalah timbunan lemak. Itu udah pasti. Timbunan Alkohol? lemak. Iya. Ya. Alkohol juga. Kalau alkohol kan lebih ke ya dari kebiasaan ya, kebiasaan apa yang diminum, apa yang dimakan. Tapi memang itu ngaruhnya ke membuat lemak itu jadi lebih tertimbun. Gitu. Jadi makanya timbunan lemak itu banyak lagi gitu kemungkinannya antara dia emang makannya jorok atau tadi masalah kebiasaan minum. Jadi memang banyak lebih luas Oh, lagi. berarti nggak bisa disimpulkan dok ya. Tapi Iya. kalau badannya bagus bisa disimpulkan dia menyimpang nggak sih dok? Sebenarnya sih nggak sampai sekarang ya. Itu nggak bisa di stereotip. Nggak Itu bisa, namanya nggak stereotip bisa, iya. gitu. Itu namanya stereotip. Oh kakaknya suaranya gede banget, kenapa dikasih? Gak apa-apa, aku cuma ini aja biar semuanya tahu kalau yang nge-gym tuh gak semua orang yang nge-gym yang badannya bagus tuh menyimpang. Iya. Dengar ya semuanya. Iya. Padahal kita nggak ngomong orang nge-gym itu menyimpang Iya. ya. Enggak, tapi kamu ngomong orang yang badannya bagus kan? Iya. Iya. Tapi kan nggak bawa gym nih, nggak bawa Iya. gym nih. Iya, tapi kan orang yang badannya bagus sudah pasti Iya. olahraga. Jadi kesimpulannya gym menyimpang nggak? Enggak dong. Iya. Thumbnail. Apa nih? Apa nih? Intinya kita nggak boleh stereotyping Iya, orang. Ya kalau memang ada oknumnya ya udah, tapi kan nggak semuanya Iya, kayak nggak gitu. semuanya kayak gitu. Walaupun contohnya kita sering lihat dan dengarkan. Ada di sekitar Ada di kita. sekitar kita gitu. Ada di sekitar kita ya. Iya, ada itu banyak di sekitar. Iya. Iya, kenapa ya, Kak? Kenapa kayak Aku gini? lagi nyari-nyari aja. Nyari apa nih? Oke dok, closing statement dok. Oke. Pesan-pesan buat tentang tema ini. Oke, buat kalian semua somatikers, jadi Somatikers. dalam Iya. ya udah nggak ada kan, belum ada kan? Belum ada. Mau somatilicious atau somatikers Somatilicious. atau somatical of Soma delicious. Sedelisius Lezat. itu Pesan-pesan iya. gua. Lezat, lezat. Jadi Sedelisius pesan-pesan itu. gue adalah gini, kita itu yang namanya hidup udah pasti harus seimbang ke Oke. semuanya. Nggak semua hal yang kita mau itu baik gitu ya. Nggak semua hal yang kita butuh itu buruk. Jadi kita benar-benar harus cari tengahnya dan harus tadi kuncinya moderasi, bahwa kita itu harus tahu bisa menahan, bisa nyari yang baik, tahu yang baik, dan kita adaptasikan ke tubuh kita. Karena kita kan tujuan hidup ini ya untuk bisa jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Bukan cuma yang penting besok gua hidup, besok gua kerja. Tapi kan tujuannya gimana nanti gue bisa ngelihat cucu gua, Benar. gue bisa tetap sehat, gitu. Bukan cuma umur panjang sakit-sakitan juga buat apa? Umur panjang, tapi kita juga kualitas hidupnya baik, gitu. Jadi yang penting mulailah dari hal yang kecil dulu. Dari hal yang kecil kita terus-terusin lakuin,
Menjadi Jadinya habit yang konsisten. bagus ya. Jadi habit. Gitu. Konsisten. Intinya selain ngejaga makan dan gaya hidup, pikiran juga sangat penting dok ya. Benar. That's right. Pikiran. Pikiran. Jangan terlalu banyak mikir. Just let it flow. Ini kelihatan sih, kosongnya kelihatan. Nggak mikir ya. Gak mikir. Oke guys, terima kasih untuk episode kali ini. See you. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you.